Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo, saya Yunisha. Saya mau review buku salah satu penulis fiksi ternama dunia, Sophie Kinsella. Bukunya berjudul I Owe You One. Tebalnya 448 halaman dan diterbitkan tahun 2020 oleh Gramedia Pustaka Utama. Sophie Kinsella adalah penulis buku bestseller internasional yang melejit lewat seri Shopaholic yang luar biasa populer. Tidak ada alasan tidak memilih buku ini, karena buku Sophie Kinsella selalu menghibur dan penuh pesan moral. I Owe You One mengisahkan fiksi Far, seorang perempuan yang kecanduan memperbaiki sesuatu. Dia tidak tahan bila ada sesuatu yang salah terjadi di depannya. Bila ada masalah di hadapannya, dia ingin selalu membereskan. Tak peduli bila itu hanya sekadar menepis gumpalan serabut dari kaki seorang wanita yang tidak dikenalnya di pinggir kolam, fiksi tidak dijuluki demikian tanpa alasan. Namun fiksi selalu merasa rendah diri di depan dua kakaknya yang rupawan dan terlihat sukses. Namanya Jack dan Nicole, terutama di depan Jack. Fiksi selalu merasa ada kawanan gagak yang terus mengepak-ngepakkan sayap bila berhadapan dengannya. Mereka seolah bersuara, "Kamu tidak becus, bersalah, rendah diri, tidak berarti." Dalam benaknya, fiksi selalu merasa fiksi si gagal, Jack si sukses. Selain menghadapi kakaknya yang dominan, fiksi juga tidak berdaya di hadapan Ryan Chalker. Dia adalah sahabat kakaknya yang sudah ditaksirnya sejak umur 10 tahun. Ryan selalu bercokol di hati fiksi, walaupun baginya Ryan selalu sulit dijangkau. Ryan yang pergi ke LA untuk jadi produser film, Ryan yang selalu pergi tanpa ada kabar. Tak peduli apapun situasinya, fiksi selalu melemah di depan Ryan. Sampai dia menyadari satu hal, bahwa kilau yang dilihatnya selama ini membutakan. Hidup fiksi berubah ketika bertemu dengan Sebastian Marlowe, orang yang dia selamatkan laptopnya saat atap sebuah kafe mendadak runtuh. Sebastian merasa berhutang pada fiksi, utang yang bisa ditebus kapan saja dan dengan apa saja. Utang itu kelak membebani mereka berdua, membuat kehidupan mereka saling terkait, membuat mereka menyadari arti satu sama lain. Namun, bagaimana bisa fiksi menghadapi rumitnya hubungan asmara bila dia masih lemah menghadapi ketakutannya? Fiksi harus berubah. Terutama ketika dua kakaknya membuat toko keluarga warisan mendiang ayah mereka hampir bangkrut saat ditinggal sang ibu liburan. Ibu fiksi mendadak jatuh pingsan karena jantung lemah dan kelelahan menjaga toko 14 jam sehari. Dokter memintanya merubah pola hidup dan liburan ke Spanyol mendadak jadi solusi masuk akal. Fiksi menyadari mungkin sikap harus selalu membereskan sesuatu tak selalu berakhir baik. Terutama bila taruhannya adalah kehilangan orang yang dia cintai. Kau menyelamatkan nyawaku, fiksi. Mustahil membayarnya. Asal kau tahu, sejak saat ini aku berhutang segalanya padamu. Sebastian Marlowe, kutipan halaman 279. Sophie Kinsella adalah salah satu penulis yang selalu berhasil menciptakan karakter
dengan kepribadian serealistis mungkin. Sophie mengambil angle cerita gak pernah muluk-muluk, memastikan pembaca bisa mengikuti arah imajinasinya. Seperti di Aoyuan ini, karakter fiksi dikisahkan sangat membumi. Seperti rasa mindernya di depan kakaknya, atau menjadi mendadak bodoh di depan cinta pertamanya. Hampir kita semua paham betul rasanya dihadapkan pada situasi itu. Namun meski sangat umum, dengan sentuhan khasnya, Sophie Kinsella kembali bisa menciptakan karakter yang sangat memorable dengan caranya sendiri. Fiksi, sosok yang sangat ingin fix everything. Penulis tegaskan itu di sepanjang cerita. Lalu dengan gayanya, Sophie menyisipkan pesan-pesan moral tanpa membuat pembaca merasa digurui. So effortless. Gaya berceritanya ringan, tapi tidak kacangan, membuat kita tertawa, tersentuh, dan tertohok secara tidak langsung dalam beberapa bagian. Dia menghidupkan jiwa fiksi dalam diri setiap pembaca, membuat kita berkaca bahwa dalam satu atau lebih bagian dalam fase hidup kita pernah menjadi fiksi dengan cara kita sendiri. Selama ini Sophie Kinsella memang selalu berhasil menyelipkan nilai-nilai universal di dalam novel-novelnya, baik itu dalam hal kekeluargaan, percintaan, atau karir. Itu benar bahwa setiap novel Sophie Kinsella selalu mengangkat kisah gak jauh dari hidup sehari-hari. Dan kebanyakan formulanya rata-rata sama. Namun, bukan berarti itu membosankan loh ya. Jangan lupa, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Bahwa terasa sekali kalau karakter fiksi ini mendewasa seiring kisah yang dibangun. Ini kan juga menunjukkan kalau bahagia itu sebenarnya dekat. Bukan karena kita menjadi sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Melainkan karena kita mau merubah cara pandang kita. Dulu fiksi sudah minder duluan saat dihadapkan dengan kakaknya yang tampan dan hebat. Tapi begitu dia mau mengenal kakaknya lebih dalam, dia jadi tahu kalau kakaknya sama sepertinya yang punya kekurangan. Jadi mereka bisa saling menggenggam dan tumbuh bersama. Itu kan namanya cinta? Growing together. Aku biasa menghadapi Jack yang tidak sabar dan sinis. Tapi aku tidak biasa melihatnya seperti macan yang terpojok. Dia terlihat menghindar, posisinya tampak terjepit. Di antara kilas amarahnya, ku sadari bahwa aku juga melihat kilas ketakutan. Fiksi, kutipan halaman 348. Finally, saya cuma mau bilang kalau membaca Sophie Kinsella sama seperti membaca kamus kehidupan dengan cara yang menyenangkan. Dari Aoyuan saya belajar kalau kehidupan ini memang penuh dengan yang namanya utang budi. Bayar itu dengan cara mengenal lebih dalam orang yang kita cintai, agar mereka tak pernah merasa sendiri dalam suka maupun duka. Cinta, ini semua tentang cinta. Cinta tidak memblokir orang, justru sebaliknya. Jika kau mencintai seseorang, kau melibatkan diri dengan mereka. Kau tidak memblokir mereka, kau bicara dengan mereka. Fiksi. Kutipan halaman 382. Waktu kau bicara soal cinta yang tegas, kau membantuku. Menyadari jika sungguh-sungguh mencintai seseorang, kau tidak begitu saja menyodorinya uang tunai. Kau membantunya memenuhi takdirnya, dan itulah cinta tanpa syarat. Fiksi. Kutipan halaman 383. Sekian dari saya, Yunisha. Sampai jumpa lagi.